Orang yang mengasihi Tuhan akan belajar untuk taat akan Dia. Sekalipun itu nggak mudah. Karena dalam ketaatan itu ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Mungkin kita melihat ada kondisi rasa lapar, rasa haus di situ. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kepada mereka, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini. Salam seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya bersyukur kita bisa bertemu di dalam kasih Tuhan saat ini. Kita akan berdoa, kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu atas kami. Dan kami semua Tuhan umat-Mu datang. Kami memohon supaya Engkau memberkati Tuhan firman-Mu saat ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bukan lagi tentang siapa yang berbicara, tapi tentang firman yang memberkati setiap kami yang merespon dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, menaikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, shalom buat semuanya, dimanapun Bapak Ibu Saudara, seluruh kekasih Tuhan dimana berada. Saya percaya bahwa jarak tidak dapat memisahkan kuasa Allah yang bekerja lewat firman-Nya. Saya dalam hidup berumah tangga, puji Tuhan, hari ini sudah sampai pada tahun yang ke-11 ya, tahun yang ke-11. Ya, kalau saya mengingat waktu di dalam pernikahan kami ya, dalam pernikahan kami ada fase yang saya renungkan ya, menarik gitu ya, menarik. Dulu tahun pertama dalam pernikahan itu, karena istri saya dari latar belakang keluarga yang mungkin jarang masak, makanya saya sering mendapati dia masak hangus ya, gosong gitu. Kadang kalau bikin sayur kurang garam, dikasih tahu, waduh malah tambah kebanyakan garam ya, macem-macem. Nah, tapi di tahun pertama itu saya ingat jarang sekali terjadi pertengkaran hanya karena masalah masak ya, masalah makanan yang dia masak gitu. Nah, sepertinya ya semua yang dia masak sekalipun nggak beres ya, karena hangus karena segala macam. Ya, saya sebagai pasangan baru ya sering kasih apresiasi lah. Enak ya makanannya, nggak apa-apa lah sedikit gosong gitu, atau asin nggak apa-apa, asin sedikit ya, tapi dikurangi. Nah, jadi baik-baik saja gitu ya. Tahun pertama itu masih baik gitu ya, baik-baik saja komunikasi. Nah, semakin kesini kan tahun pernikahannya semakin bertambah ya. Mungkin setelah 3 tahun 4 tahun begitu. Nah, ini dia. Ya, dulu istri saya kan kalau saya ada berkat berapa ya dia ya terima gitu, bersyukur ya, terima kasih Pak, sudah ada berkat dari pelayanan dari gereja gitu ya. Nah, semakin kesini baru ini mulai ada satu fase yang baru gitu. Jadi saya kalau dia masaknya sudah mulai aneh-aneh ya, hangus ke asin gitu, harus saya ngomong, ini masaknya kok rotok nggak beres ini kan gitu. Jadi ngomong udah mulai, atau dia ya ngomong masalah kebutuhan yang semakin besar, jadi semakin terang-terangan ya. Nah, kalau saya perhatikan lewat kehidupan saya secara pribadi saja, ada fase di dalam hubungan itu yang semakin lama jauh semakin tulus ya, semakin terbuka ya satu dengan yang lain. Kalau kita membayangkan antara hubungan kita dengan Tuhan, ya saya bisa membandingkan. Kalau kita di dalam kehidupan Kristen awal ya, mungkin ya kita bertumbuh dalam dalam satu kebiasaan orang Kristen ya. Misalkan ditanya, kabar gimana Pak? Puji Tuhan, kabar baik gitu ya. Tapi kan kalau kita tanya secara lebih mendalam, betul-betul baik atau karena dia pengen nampak gitu rohani kah atau apa,
Nah, dalam kehidupan Kristen itu kan ada fase yang dialami oleh setiap orang. Bagaimana dia itu mulai belajar ya mengenal Tuhan itu dalam sebuah tahap pengenalan yang secara pribadi ya. Nah, kita belajar dari Ulangan pasal 11 ya, Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-15 ya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih mengerjakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita baca, itu adalah satu kumpulan peristiwa ya, di mana Tuhan membawa orang Israel keluar dari negeri di mana mereka sebelumnya berada, yaitu negeri Mesir, kemudian membawa mereka dengan sebuah janji dalam pimpinan Musa untuk menuju satu tempat yang baru yang disebut dengan Kanaan sebagai tempat perjanjian, sebagai negeri perjanjian. Nah, disitulah yang kita perhatikan bagaimana orang Mesir dalam perjalanan itu mengalami satu proses di dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka mulai mengenal Tuhan dengan sebuah pengenalan yang secara pribadi. Nah, dan di dalam ayat yang sudah kita baca, ada satu kata yang begitu penting di ayat yang ke-13, jika dengan sungguh-sungguh kamu mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, sore hari ini kita akan belajar satu fase di mana kita memiliki kasih akan Tuhan. Nah, orang Israel ini sebuah bangsa yang mengalami satu proses ya di dalam kehidupan mereka, di mana setelah mereka mengalami satu kondisi berada di sebuah negeri yang asing ya, Alkitab mencatat ada 430 tahun, dan mungkin setengah dari tahun itu mereka berada dalam perbudakan. Nah, di dalam fase-fase yang seperti itu, mereka memang menjadi satu bangsa yang berada di bawah kekuasaan bangsa lain, yaitu Mesir. Dalam kondisi seperti itu, apakah mereka bekerja dan menghasilkan makanan? Iya. Tapi di dalam kondisi seperti itu, mereka bekerja. Kenapa mereka bekerja? Kenapa mereka membuat batu bata? Kenapa mereka tinggal di Mesir? Kalau mereka bersungguh-sungguh kepada Musa, ya kami di Mesir bisa makan bawang pre, semangka, ya ada kuali penuh daging gitu. Ya mereka merasa bahwa itu bagus. Tapi lihat, semua yang mereka buat, semua yang mereka lakukan dasarnya adalah
Rasa takut. Rasa takut kepada mandor-mandor Mesir, rasa takut kepada Firaun, ya. Makanya ketika Tuhan izinkan mereka menjadi bangsa yang merdeka, mereka masuk di dalam satu cara yang baru dari Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan memimpin mereka. Tapi itu pun tidak mudah untuk mereka dapat pahami. Sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu mereka merasa bahwa lebih baik kita berada di Mesir. Nah, kalau kita bicara kasih akan Tuhan, artinya dalam hidup ini kadangkala kita merasa bahwa ketika semuanya kita bisa peroleh, semuanya bisa cukup dalam hidup kita, kita mungkin bisa berkata kebaikan Tuhan, kita bisa bersyukur buat semua karya tangannya. Tapi bagaimana kalau Tuhan membawa kita ke dalam satu fase yang baru, seperti Israel yang dibawa ke padang gurun? Apakah rasa kasih akan Tuhan itu masih melekat dalam diri kita? Atau kita justru berpikir lebih bagus kemarin dah. Walaupun saya dalam posisi tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi jauh lebih bagus. Pekerjaannya masih oke, semuanya masih baik-baik saja. Tapi saat ini kita akan belajar tentang kasih akan Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi kasih akan Tuhan ini akan teruji di dalam satu fase yang baru dalam kehidupan setiap kita. Nah, jadi indikator dari kasih akan Tuhan yang sebenarnya kita bisa perhatikan, ya. Kita bisa perhatikan di Ulangan pasal 11, ya, 11 ayat yang ke-13 bagian A, ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, ya, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, fase yang pertama, indikator dari kasih akan Tuhan itu yang pertama bicara tentang namanya ketaatan kita akan Dia. Nah, Tuhan jelas mengatakan di situ, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Ini satu syarat yang mutlak dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, artinya kita melekat kepada ketaatan kita akan Dia, ketaatan kita akan firman-Nya. Kenapa itu penting? Perhatikan orang Israel. Waktu mereka masuk di padang gurun dan mereka sedang menuju ke tanah Kanaan, keadaan tidak seperti yang mereka harapkan, ya, karena janjinya di sana adalah negeri yang baik. Tapi nyatanya hari itu mereka berada di padang gurun. Nyatanya hari itu mereka butuh makan dan tidak ada apa-apa yang bisa ditanam di situ. Nyatanya mereka butuh minum dan tidak ada sumber air yang mereka lihat di situ. Dan yang ada, Tuhan menghendaki yang disebut dengan ketaatan akan Dia. Itu saja yang dapat memelihara hidup mereka. Orang yang mengasihi Tuhan akan belajar untuk taat akan Dia. Sekalipun itu nggak mudah. Karena dalam ketaatan itu ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Mungkin kita melihat ada kondisi rasa lapar, rasa haus di situ. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kepada mereka, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini. Kita lihat apa yang terjadi. Ketika mereka ada di padang gurun, ketaatan itu membuat mereka bisa melihat itu roti turun dari langit. Ketaatan itu membuat sesuatu yang istimewa. Satu kali mereka berhadapan dengan kondisi tidak punya air, dan Tuhan mengeluarkan air dari bukit batu. Satu kali mereka bersungut-sungut dan mereka meminta daging. Kemudian Tuhan kirim burung puyuh yang begitu banyak. Artinya ketaatan itu mutlak dalam hidup kita ketika kita mengasihi Tuhan. Dan ketaatan itulah yang mendatangkan perkenanannya atas kehidupan kita. Itu sesuatu yang menjadi bagian dalam diri kita. Kita perhatikan di dalam ayat yang lain dalam peristiwa yang berbeda. Saya mengambil dari 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Satu kali bangsa Israel
setelah mereka sampai di Kanaan, kemudian mereka membentuk satu bangsa, satu negara, dan mereka berkata, saya butuh seorang raja. Kemudian Tuhan menyampaikan kepada Nabi Samuel, sekalipun Nabi Samuel merasa bahwa mereka telah menolak dia. Kemudian Tuhan memberikan kepada Samuel satu petunjuk, cari raja di antara mereka. Kemudian ditemukan satu raja dari suku Benyamin. Satu kali waktu Saul sudah diurapi oleh Samuel, dikumpulkanlah seluruh orang Israel untuk menetapkan seorang raja sebagai pemimpin. Satu kali Saul tidak kunjung ditemukan, tapi Tuhan berkata kepada Samuel, lihat dari antara bangsa itu, orang yang perawakannya paling tinggi. Ditemuilah, didapatilah Saul di antara barang-barang itu. Kita perhatikan, Saul secara fisik sangat baik, secara kualifikasi sangat baik. Tapi kita perhatikan apa yang terjadi dalam hidup Saul. Satu kali ketika dia berhadapan dengan sebuah kondisi bertempur, dia merasa bahwa Samuel lambat datang, sehingga dia mengambil korban persembahan itu dan melakukan persembahan itu sendiri. Dan kemudian Samuel baru datang, dan Samuel mengatakan di dalam ayat yang baru saja kita baca, kita lihat apa sih yang penting. Walaupun secara fisik Saul itu sangat pantas, secara kapabilitas Saul itu sangat mampu, tapi di hadapan Tuhan dia nggak berkenan. Karena apa? Nggak ada ketaatan Saul akan Tuhan. Jadi kasihnya kepada Tuhan tidak teruji. Tapi satu kali kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, sudah nggak usah sedih lama, Saul sudah kutolak. Lalu Samuel pergi ke antara anak-anak Isai. Kemudian Tuhan menunjukkan kepada Samuel 7 anak Isai ditampilkan, perawakan bagus, semua bagus enggak. Kemudian Tuhan bilang kepada Samuel, satu orang masih ada. Ada di mana? Padang penggembalaan. Ukuran fisiknya seperti apa? Kecil. Orang yang meyakinkan jawabannya enggak. Tapi Tuhan berkenan kepada dia. Dan dialah Raja Israel yang kedua, yaitu Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, kita perhatikan apa sih yang penting dalam hidup kita dalam mengasihi Tuhan. Ketaatan kita akan dia. Mungkin di dalam hidup ini kita kadang-kala enggak nampak keren. Mungkin di dalam gereja kita enggak seperti orang yang terlalu rohani, it's okay. Tapi kehidupan kita secara pribadi, kita belajar taat akan dia. Waktu kita membangun doa-doa kita pribadi, gak ada orang tahu, gak ada orang lihat, tapi kita menaikkan doa-doa itu setiap hari dengan tekun dan setia. Satu kali kita pelayanan di tengah cuaca yang gak bagus, kita datang mungkin dengan kondisi yang sulit dan orang gak tahu itu, gak apa-apa. Kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Saya percaya kasih kita akan dia sedang dimurnikan oleh Tuhan. Jadi itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Sehingga waktu keadaan kita berubah, kita enggak berkata ikut Tuhan rugi, melayani Tuhan rugi, enggak. Jadi kasih akan Tuhan, indikator yang pertama adalah ketaatan akan dia. Dan itulah yang mendatangkan perkenanannya. Dan yang kedua, bicara tentang kasih akan Tuhan. Perhatikan kembali dalam Ulangan pasal 11 ayat 13 yang bagian B. Ya, yang 13 bagian B. Dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan yang kedua, apa yang kita perlu di dalam kita mengasihi Tuhan, memiliki kasih akan Tuhan. Yang kedua, indikatornya adalah kesungguhan kita di hadapannya. Ini sesuatu yang nampaknya sering dilupakan, ya, sering dilupakan. Kenapa? Kesungguhan kita akan dia. Ini membuat hati dan pikiran kita itu, waktu kita datang kepada Tuhan, itu adalah hati yang benar, hati yang disertai dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, biasalah di gereja kita bisa naikkan pujian apapun, ya, bisa naikkan pujian apapun, pujian yang baru, pujian yang lama, begitu. Nah, tapi apakah kita pernah merenung gitu ya? Misalkan kita naikkan satu pujian yang sering lah ya, mungkin ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Itu satu pujian yang menyentuh gitu loh dalam hati kita. Tapi waktu kita menyanyi itu, waktu kita datang kepada Tuhan, coba kita renung gitu ya. Kita renung, apa sih yang membuat kita mau menyanyi? Terus kemudian kenapa kita menikmati lagu itu?
Apakah karena kita senang dengan cara WL-nya memimpin atau karena dorongan musik dan lain sebagainya. Nah, kalau itu jawabannya, artinya kita akan membuat satu ukuran yang sifatnya sangat subjektif. Satu kali mungkin ada lagu yang kita nggak terlalu cocok genrenya, kita nggak terlalu nyaman menyanyikannya, atau musiknya rasanya kok nggak pas, banyak hal gitu loh. Tapi kalau kesungguhan kita akan Tuhan itu membuat kita betul-betul mengasihi Dia, kita nggak terlalu bingung ya, tidak terlalu pusing dengan siapa yang akan memimpin saya dalam pujian ya, bagaimana musik itu mungkin sound di gereja-gereja tertentu kan tidak tidak sebagus ya dengan sound di gereja-gereja yang mampu begitu. Tapi kesungguhan kita akan Tuhan itu jauh lebih penting. Artinya waktu kita betul-betul mencari Tuhan itu dengan penuh kesungguhan, maka itulah yang membuat hati dan pikiran kita ini bisa menikmati Tuhan dalam segala keadaan. Nah, ini yang Tuhan kehendaki kasih akan Dia bagi orang Israel ketika mereka sedang menuju ke tanah Kanaan. Itu adalah satu kasih yang pure, satu kasih yang murni kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan rindukan dalam diri mereka. Sehingga dalam kondisi apapun yang mereka hadapi, baik itu rasa lapar, baik itu rasa haus, baik itu ketika menghadapi lawan yang lebih kuat, mereka punya kesungguhan gitu loh, untuk yakin bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Nah, kesungguhan itulah yang perlu kita lihat dalam diri kita masing-masing. Apakah kita bisa memiliki satu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dan itulah yang disebut dengan ketulusan. Saya ambil dari Mazmur pasal 36 ayat yang ke-10. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Ini ketulusan ini yang mungkin hari ini perlu dibicarakan lagi, perlu disadarkan lagi. Jadi kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mengikut Tuhan dengan satu kesungguhan di hadapan Dia, dan itulah yang didasari oleh ketulusan dalam hati setiap kita. Nah, saya membayangkan ya anak kecil itu kan satu pribadi yang unik ya, makanya Tuhan selalu membuat kita belajar dari kecil tentang kerajaan sorga. Saya punya anak usia masih 4 tahun ya, saya masih 4 tahun. Saya ajar berdoa, kami ajar berdoa ya, doanya dia hafal dengan baik. Satu kali saya mengalami kondisi tidak sehat karena cuaca yang sekarang. Kemudian saya terbaring. Anak saya yang kecil 4 tahun datang. Adik mau doa buat papa. Iya, dia berdoa gitu. Tapi dia berdoa mungkin doanya tidak tersusun dengan baik. Ya, ada satu doa dia hafal. Tuhan berkati papa mama, berkati kakak, berkati Indonesia. Berkati Tuhan perjalanan kami ya kan, jagai ya kan. Misalkan di mobil dia selalu berdoa, dia kalau di kendaraan dia berdoa, dan itu dipakai ketika saya dalam kondisi sakit. Mungkin doa seperti itu nggak pas ya, mungkin nggak pas, tapi kita perhatikan bahwa anak kecil itu berdoa dengan apa yang mereka tahu, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tulus, doa yang sangat tulus di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Sekalipun susunan doanya tidak benar, mungkin maksud doanya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, ini bicara tentang kesungguhan hidup kita di hadapan Tuhan, dan itu yang didasari oleh ketulusan. 2 indikator daripada kasih akan Tuhan. Pertama adalah ketaatan akan Dia, itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Yang kedua adalah kesungguhan kita akan Dia, itu yang didasari oleh ketulusan. Dan apa yang terjadi? Ulangan 11 ayat 14 dan 15. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga kau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ini yang Tuhan mau. Artinya kasih akan Dia itu didasari oleh ketaatan kita akan Dia, didasari oleh kesungguhan kita mengikut Dia. Maka ini berkat yang tidak dicari, tapi Tuhan sudah sediakan. Dia akan memberikan hujan untuk tanah pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga aku dapat mengumpulkan gandum, anggur, minyak. Dia memberi rumput untuk hewan, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Itu maksud Tuhan dalam hidup setiap kita. Jadi kasih akan Tuhan itulah
yang membuat kita berjalan dengan Tuhan dalam satu pengenalan yang terus berkembang menjadi pengenalan yang semakin dewasa. Ayo kita belajar memiliki ketaatan kita akan Tuhan, terlepas dari ukuran-ukuran yang dipakai orang lain. Kalau kita tahu kita taat, maka kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mari kita mengasihi Tuhan dengan sebuah kesungguhan dalam hati kita, dengan motivasi yang benar di hadapannya. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih, berkat-Nya disediakan bagi setiap kita. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat saat ini Bapa. Belajar akan kasih akan Engkau. Kasih yang didasari oleh ketaatan kami kepada Engkau. Kasih yang didasari oleh kesungguhan hati kami di dalam mengikut Engkau. Kami percaya Tuhan, apa yang kami gak pikir, apa yang kami gak pernah bayangkan Tuhan, yang terbaik yang Kau sediakan. Kami percaya, sehingga kami ini gak mudah kecewa dengan orang lain. Kami gak mudah kecewa dengan keadaan. Karena kasih kami akan Engkau adalah kasih yang diukur dengan ukuran yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Berkati Tuhan pelayanan GAP Daat ini Tuhan, yang telah menjadi berkat bagi kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sudarso, berkati Tuhan pelayanannya, berkati seluruh tim di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.